Ini rancangan sampah macam apa? Klien mau nuansa premium. Yang kau buat ini malah kayak promo pasar tradisional. Pak Saputra, ini sudah revisi ke-8. Dan di kontrak tak disebutkan ada tambahan sebanyak ini. Kontrak? Aku yang bayar gajimu. Kau harus taat tanpa syarat. Di tempatku, kau harus jaga 24 jam. Siap saja. Tahu sebanyak cakap. Perbaiki sekarang juga. Oh ya, minggu lalu kau izin antar ibumu ke rumah sakit. Bonus kehadiran bulan ini dipotong. Anak muda fokus pada karir saja. Jangan cari-cari alasan. Kesalahan apa ku buat? Mata emas yang bisa mendeteksi segalanya. Izin malah dipotong gaji. Apa aku Andi Pratama harus terpuruk di tempat sialan ini seumur hidup? Ini mata emas yang bisa mendeteksi segalanya. Di bawah kantor ternyata ada ginseng liar pegunungan senilai 100 juta. Andi Pratama mana? Rancangan sudah selesai. Kalau belum, minggir kau. Rupanya manipulasi laporan keuangan untuk korupsi. Rancangan sudah selesai. Tapi kurasa, apa perlu kuperlihatkan padamu? Apa katamu? Berani sekali kau. Kau lebih baik khawatirkan nasibmu sendiri. Soal manipulasi laporan keuanganmu, sudah kularap ke kantor pusat. Sekarang, mereka seharusnya hampir tiba. Andi Pratama, kau tak punya kemampuan, itu urusanmu. Berani-beraninya menuduhku. Awas kau aku, langsung pecat kau sekarang. Tak usah. Aku berhenti. Bima, Anda dicurigai menyalahgunakan jabatan untuk memasukkan dan melakukan uang negara. Sekarang ikut kami. Bawa dia. Siapa suruh? Buang-buang waktu saja. Harus cepat, cari ginseng liar pegunungan. Beneran ada ginseng? Wah, besar sekali. Ginseng ini pasti sudah 500 tahun. Bagaimana ginseng tua baik untuk energi? Bahkan, orang sakit parah makan ini, es una ciudad flotante. Kalau dijual, pasti pada rebutan. Kakek, tahan sebentar lagi. Dokter bilang, cari ginseng liar pegunungan berusia 100 tahun, penyakit kakek bisa sembuh. Aku pasti bisa temukan. Citra, jangan repot-repot. Ginseng liar pegunungan berusia 100 tahun, mana gampang carinya? Kerahkan semua orang. Semua apotek di kota, pusat barang antik, gali dalam-dalamnya, harus temukan ginseng itu. Waktunya cuma setengah jam. Kalau tidak ketemu, semua dipecat. Baik, Nona. Saya langsung cari. Pasti ketemu. Ngapain diam? Cepat. Kakek, tenang saja. Ginseng liar pegunungan, sudah saya suruh orang cari. Secepatnya ada kabar. Pulang dulu. Bentuknya kayak lobak leher bengkok. Tampak biasa saja. Harganya 1 miliar. Nah, mau dijual di mana? Masa mau dibawa ke pasar? Ginsengku yang berharga. Ini ginseng liar berusia 100 tahun. Kek, coba lihat. Lekukannya rapat, bentuknya indah, akarnya jelas, dan mengeluarkan aroma obat ringan. Tak salah, ini benar ginseng liar 100 tahun. Ginseng ini, jual padaku. Aku tawar 200 juta. Bukan, 500 juta. 500 juta? Wah, busana mereka berdua, semua barang mewah. Cincin giok itu saja, harganya ratusan juta. Benar-benar orang kaya. Lihat batuknya, susah napas. Sepertinya sangat butuh ginseng ini untuk nyawa. Makanya dia berani tawar 500 juta yang selangit. Dari reaksinya, apa 500 juta masih kurang? Tidak apa, asal Kek selamat. Berapapun aku bayar. Langsung sebut harga. Berapapun, sekarang saya transfer. Asal Anda mau jual ginseng pegunungan itu? Nak, nyawa tua saya bergantung pada ginseng ini. Kalau Anda jual, saya berhutang budi. Nanti saya pasti bantu. Tapi orang sekali berini, satu hutang budi. Imbalannya nanti lebih berharga daripada ratusan juta. Tidak perlu sebanyak itu. Anda apa? Ginseng ini, saya jual ke Bapak. Harga pasar, 100 juta. Tidak lebih. 100 juta? Melihatnya, Bapak benar-benar darurat. Saya Andi Pratama butuh uang, tapi tak akan lakukan, memanfaatkan kesulitan orang. Lagi pula, pertemuan kita adalah jodoh. Ginseng ini bisa ketemu Bapak. Itu nasib baiknya. Anggap saja silaturahmi. Nak, sikap baikmu ini, saya ingat. Terima kasih. Terima kasih. Uangnya sudah transfer. Kapanpun di Kota Awan, ada masalah, langsung hubungi saya. Saya pasti bantu. Baik. Grup Gemilang? Anda adalah legenda, Mahaguru Barang Antik Surya Wijaya? Pendiri grup Gemilang itu?
Tetua Wijaya penguasa triliunan? Tak disangka, sekadar berbuat baik. Malah bisa kenalan dengan taipan miliaran. Hanya sekadar nama. Anak muda, kamu bukan cuma punya mata yang jeli, tapi juga berhati baik. Masa depanmu cerah. Begini saja, kamu tambahkan kontak cucu saya. Nanti kalau ada waktu luang, sering-seringlah mampir ke rumah. Wah, kok jadi gitu? Kakek, Saya sangat bisa membaca karakter orang. Anak muda ini bisa menemukan ginseng liar langka seperti ini. Lebih banyak berinteraksi, tidak akan rugi. Kenapa? Tidak mau? Jangan-jangan kamu anggap cucu saya tidak cantik? Bukan begitu maksudnya. Nona Wu adalah orang tercantik yang pernah saya temui. Nah, bagus kalau begitu. Ayo, Siksi. ini nomor telepon saya. Kalau ada kebutuhan, hubungi saya. Baik. Mata emas ini memang sangat berguna. Gali ginseng langsung untung 100 juta. Sekalian kenalan dengan bos besar. Tapi kemana lagi ya? Bisa cari uang. Toko perkakas isinya barang industri semua. Tidak ada harganya. Toko pakaian. Banyak barang KW. Tidak ada untungnya. Supermarket. Barang kebutuhan sehari-hari bisa untung berapa sih? Oh iya. Jalan barang antik. Di sana penuh barang-barang tua. Sulit diberikan aset palsu. Bisa saja menyimpan harta karun yang tak ternilai. Dengan mata emas saya, bukan main pasti langsung dapat. Langsung ke jalan barang antik. Kesempatan menjadi kaya sudah datang. Lewat sini, lihat-lihat. Barang tua obral habis. Murah, mau langsung jual. Ini semua cuma barang rongsokan kecil-kecil. Apa Gucci kecil biru putih ini nilainya ternyata ratusan juta. Dick, cuma lihat nggak beli. Di tumpukan ini, ada barang berharga tersembunyi. Pedagang lapak gini, pelih licik. Jangan sampai ketahuan maksudku. Pura-pura bodoh aja. Bang, barangmu sendiri. Masa nggak tahu? Mangkuk ini lumayan. Berapa? Mau kubeli buat wadah sayur. Dek ngerti barang bagus? Lihat motifnya, dengar suaranya. Ini barang bagus, 3.000 perak aja. 3.000 bang? Jangan bercanda. Mangkuk tiruan begini, 30.000 pun mahal. Nah Gucci kecil ini, kelihatan unik. Bisa buat wadah kacang. Sama mangkuk ini, kasih harga wajar dong. Lihat, mangkuk ini udah berbau tua. Itu beda jauh harganya. Dulu ada yang nawar 5.000. Aku nggak jadi jual. Tunggu. Kayaknya aku nggak jodoh dengan barang berharga. Mending tunggu si bapak tadi, datang lagi. Tunggu. Gucci ini cuma pelengkap. Tapi kamu juga sungguh-sungguh mau. Mangkuk plus Gucci. Langgan. 1.000. Dapat 2, kamu untung. 500. Oke kalau setuju aku sekian. Nggak ya udah, aku cari lapak lain. Deal. Kamu tulus deh. Anggap buat pembuka rezeki. Bodoh amat. Bayar 500-ratusan buat 2 barang palsu. Gucci kecil itu paling cuma 50.000. Nanti nyesal deh. Hei, tunggu! Gucci kecil biru putihmu ini. Bolehkah saya lihat? Pak, ini hanya Gucci kecil. Untuk kacang tanah. Tak ada yang istimewa. Ini Gucci biru putih bermotif samar dari kiln resmi. Dari masa Kaisar Adrian. Lihatlah warna glasir ini. Motif samarnya, ini khas cap. Buat pada masa Kaisar Adrian dari Dinasti Agung. Buatan kiln resmi. Keadaannya sangat utuh. Jarang di pasaran. Benar, dari kiln resmi. Itu Hartono. Jangan bercanda. Gucci ini, barang tiruan di lapak saya. Dia bisa harga Rp3.375.000. 2 barang rongsokan ini. Mana mungkin kiln resmi? Dimas, kamu tahu apa? Ini barang terbaik kiln resmi. Saya berkecimpung di dunia barang antik 30 tahun. Tak mungkin salah lihat. Nah, Gucci ini saya tawar 2.250.000.000 rupiah. Mau dijual ke saya? 2.250.000.000? 2.250 juta? Uangmu itu ke jalan barang antik, mungkin cuma cukup beli barang tiruan. Mau tukar Gucci saya ini? Lupakan saja. 13.500.000 rupiah. Maksimal saya bisa tawarkan 13.500.000 rupiah. Ini sudah pas. Harga tertinggi di pasaran. Maaf Pak, Gucci ini tidak saya jual. Kamu, apa katamu? Tidak jual? Hanya orang bodoh yang mau jual. Mata emas menunjukkan Gucci ini setidaknya bernilai 45 miliar rupiah. 13.500.000 rupiah mau ambil untung dari saya. Gucci ini saya simpan untuk main sendiri. Sekecil apapun tawaran tidak dijual. Baiklah, sayang sekali. Nak, tunggu dulu. Kembalikan Gucci kecil itu. Sudah kubeli, berarti punyaku. Transaksi selesai. Apa maksudmu kembalikan? Aku tahu. Aku yang tak punya mata yang jeli. Matang Hartono sudah bilang, itu pusaka dari kiln resmi masa Kaisar Kangxi. Kuberi 220 juta. 440 juta. Kembalikan Gucci padaku. Aku kembalikan uangmu 2 kali lipat. Ditambah lagi 440 juta. Boleh tidak? Bos seputra, jual beli itu prinsipnya suka sama suka. Kedua pihak rela. Sekarang mau menyesal, sudah terlambat. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Harta 13,2 miliar, cuma ku jual 3,3 juta rupiah. Aku benar-benar buta. Ya Tuhan, sangat-sangat ku sesali. 13,2 miliar rupiah masih kurang. Harus cari pembeli yang sanggup bayar lebih tinggi. Tapi siapa yang mau bayar 26,4 miliar cuma buat beli Gucci? Oh iya, Surya Wijaya, Tetua Wijaya, dia mahaguru dunia barang antik. Khusus kerja di barang antik. Minta dia periksa. Pasti bisa dijual dengan harga bagus.
Wah, ini benar-benar tak punya hati nurani. Tak heran kaya raya dari barang antik benar-benar datang ke tempat yang tepat. Tetua Wijaya, maaf mengganggu. Andi muda. Kali ini datang, ada masalah apa? Tidak. Cuma kebetulan dapat sebuah benda kecil. Ingin minta Bapak yang menilainya. Cepat keluarkan, biar kulihat. Ini guci bambu dari era Kangxi, kiln kerajaan. Glasirnya putih bersih dan lembut, warna birunya cerah dan tajam. Sentuhannya terasa tidak rata. Ini adalah jejak khas cara pengerjaan glasir pada masa itu. Ornamennya langka, bermotif naga, terjaga dengan sangat sempurna, pantas disebut kelas 1. Awalnya saya kurang yakin, tapi setelah penjelasan Anda, saya jadi lega. Shaolin, guci ini saya tawarkan 20 miliar rupiah. 20 miliar, lebih tinggi 8 miliar dari tawaran lain. Perjalanan ini tak sia-sia. Saya jual. Langsung dapat barang antik, bakatnya memang luar biasa. Kalau bisa jadi murid saya dan dibina baik-baik, masa depannya pasti cerah. Namun, harus diuji lagi. Shaolin, saya ada sepotong batu giok ini. Mau dibuat cincin jempol, bisa tolong lihat? Oh, begitu rupanya. Tanpa mata emas ini, sepertinya tak ada yang tahu rahasia di dalamnya. Kenapa? Batu ini ada masalah? Nomor saja. Kalau bisa tebak keadaan asli batu ini, saya kasih 3 miliar rupiah. Anggap saja sebagai upah keahlianmu. Kakek Wu jelas sedang mengujiku. Kalau bicara samar, bisa tak menyinggung kakek Wu dan tetap dapat bayaran. Tapi kalau jujur, bisa membuat kakek Wu kehilangan muka. Ini palsu. Bahan ini palsu. Palsu. Tak mungkin. Lanjutkan saja. Luarannya memang bongkahan giok asli, tapi dalamnya hanya giok gunung biasa. Yang paling krusial, di dalamnya tersembunyi retak samar yang nyaris tak terlihat. Kalau benar-benar diukir jadi cincin ibu jari, sedikit tekanan langsung pecah. Lapisan giok asli luarnya terlalu tipis, tak cocok buat benda ukiran besar. Sedang bagian dalam yang giok gunung ada retaknya, cuma bisa diukir jadi liontan kecil. Sama sekali tak cocok untuk cincin ibu jari. Setengah benar, setengah palsu. Saya sampai salah lihat. Tak sangka Lin Chen, meski masih muda, punya mata yang seliar itu. Kakek, apa kata-kata dia itu benar? Benar. Kali ini memang saya yang salah lihat. Lin Chen muda, saya kagum padamu. Saya berminat menerimamu sebagai murid. Apakah kau bersedia? Ini pertama kalinya kakek. Secara sukarela menawarkan diri menerima murid. Ternyata Lin Chen ini benar-benar punya kemampuan. Berapa banyak orang ingin berguru pada Wu Shanghai? Kesempatan langka. Tapi saya punya mata emas, berguru tak ada untungnya bagi saya. Harus berpikir cara, cepat cari uang. Pulau, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya terbiasa bebas, tak suka terlalu banyak ikatan, jadi saya tidak pertimbangkan. Baiklah. Tampaknya kita tak punya jodoh guru dan murid. Tapi baru-baru ini saya menyelenggarakan sebuah lelang batu mentah. Saya ingin mengundang Anda ikut serta. Hasilnya kita bagi 3:7. Apa? Kakek, kau biarkan dia ikut? Lelang ini cuma untuk ahli. Apa yang dia tahu? Kalau dia gagal, urusan aku bagaimana? Citra, jangan nilai orang dari luaran saja. Mata Lin Chen lebih hebat dari yang kau bayangkan. Dengan dia di sini, paling tidak bisa bantu hindari perangkap barang palsu. Aku juga sudah banyak pelajari, dan setelah ikut Anda, lihat banyak pengalaman. Mana perlu bantuan orang luar? Lagipun dia saja enggan jadi murid Anda, masih mau suruh dia ikut lelang, bahkan bagi 3% hasil. Anak muda angku, bukan masalah. Kau harus belajar sikap tenangnya. Sudah putusanku ini. Kalian pergi lelang bersama. Pergi lelang cari peluang juga bisa. Apalagi ada hasil dari kakek Wijaya. Tak kerugi. Karena kakek Wijaya percaya, aku pasti berusaha maksimal. Kalau bukan karena kakek yang maksa aku bawa kau, aku takkan pernah ajak kau. Aku lihat kau gugup. Tenang, ada aku. Tak sombong bisa mati? Nona Gadis Wijaya, lama tak jumpa. Jaolong, kau mau apa? Aku ambil barang yang kau incar untuk bosku. Kau, Kau berani ambil barang incaran Citra. Pandai sekali bermimpi. Kamu siapa? dia yang kubawa, master penilai pusaka. Oh, jadi kamu yang dipilih, Tetua Wijaya itu. Kelihatannya biasa saja. Harta berharga ada di depan mata, kau tak bisa melihatnya. Selera matamu payah sekali. Sepertinya hari ini kau takkan bisa mengambil apapun yang bagus. Gigi tajam dan mulut tajam. Lelang malam ini dimulai. Para tamu mulia, barang pertama malam ini dari masa dinasti King Kaisar Guangxu, angkut venture bermotif bunga dan burung, kondisi utuh, warna glasir cerah, harga awal 300.000, siap kenaikan harga tidak kurang dari 50.000. Wah, langsung barang tiruan, 8.000 hal. Berani taruh harga awal 300.000. Lelang ini curangnya keterlaluan. 400.000. Kondisinya memang bagus. 1.500.000 juga bernilai? Atau aku coba bid juga? Follow guys dekorasi burung dan bunganya. Liuk-liuk tak api. Ini tiruan, nilai maksimal cuma 8.000 rupiah. 8.000? Kulihat barang lelang itu, jelas-jelas seperti barang asli. Tapi kelemahan yang dia tunjuk itu juga tak terlihat bohong. Kakek juga bilang, dia jenius di dunia penilaian pusaka. Baiklah, percaya dia sekali coba. Ada orang-orang tak punya nyali. Harta berharga sebaik ini, miserable humano. Sungguh sayang. Laku 40 juta rupiah. Selamat Tuan Muda Zaolong. Wah,
Beli barang tiruan 40 juta rupiah. Otakmu kejepit pintu ya. Kelemahannya sampai menusuk wajah, malah dikira dapat harta. Barang lelang berikutnya, vas bermotif teratai mencala dari dinasti King. Harga patok 80 juta rupiah. Setiap penawaran, tak boleh kurang dari 15 juta rupiah. Bagaimana yang ini? Asli, tapi nilai pasarnya maksimal. 3 miliar rupiah. Jangan lewat harga itu. 2 miliar 250 juta rupiah. 2 miliar 675 juta rupiah. Vas ini paling cuma bernilai 2 miliar 700 juta rupiah. Kalau tambah lagi pasti rugi. 2 miliar 925 juta rupiah. 2 miliar 925 juta rupiah pertama. 2, 3, jual. Selamat Nona Wijaya. Habis 2 miliar 925 juta rupiah untuk beli vas ini. Kamu gila ya? Vas ini paling cuma bernilai 2 miliar 700 juta rupiah. Kamu pasti rugi. Ini kan karya istimewa dari Kilen Resmi. Potongan vas khas. Tahun lalu, model serupa di lelang, laku sampai 6 miliar 705 juta rupiah. Vas yang ini, kualitasnya, lebih bagus. Jadi nilainya bisa sampai 6 miliar 750 juta rupiah maksimal. Para tamu terhormat, barang lelang berikutnya adalah penutup utama paling misterius di acara ini. Ia tersembunyi dalam kotak ini, belum pernah dipamerkan ke publik. Bahkan kami, selaku panitia, tak tahu apa isinya. Tak pernah dipamerkan? Wah, misterius sekali ya. Jangan-jangan itu harta langka tiada dua? Nggak pernah dilihat sama sekali. Bisa jadi benar-benar harta yang bakal hebohkan. Dunia kolektor. Cepat buka biar kami lihat. Para tamu, lihatlah. Setelah pemeriksaan ahli, kotak ini berasal dari laut dalam, dipastikan ada harta di dalamnya. Tapi jika dibuka paksa, akan memicu mekanisme jebakan. Barang di dalam kotak akan hancur. Oleh karena itu, kami serahkan misteri ini kepada orang yang berjodoh untuk mengungkapnya. Ternyata itu, ya ampun, aku pasti dapatkan. Aku kira apa? Cuma kotak tua. Terlalu mistis ya. Bahkan panitia tak tahu isinya. Jangan-jangan cuma serpihan yang tidak berharga. Bikin penasaran aja. Aku lihat sendiri seperti apa nanti. Lelang kotak kayu ini, harga mulai 22.500.000 rupiah, tambah harga, minimal 11.250.000 rupiah. Lelang dimulai 37.750.000 rupiah aku untung-untungan. Mungkin Leontan Giok. 45 juta rupiah murah sih. Coba-coba aja. Kalau memang ada rahasia, uangnya worth it. 33.750.000 rupiah cuma tebak-tebakan. Waktu luang banget ya. 112.500.000 rupiah aku ambil. Anda gila apa gimana? 112 juta buat beli. Barang gak jelas. Jangan kemasukan. Isu-isu melulu. Ini tipuan. 33 juta pun udah kemahalan. Anda malah tawar 112 juta? Tenang, aku paham. Kotak ini diangkat dari laut, harganya pasti lebih 112 juta worth it. Anak muda gerasa gerusu. 112 juta cuma buat sensasi. Nanti kesandung. Mau pamer, malah kalap. Sekarang lihat dia beresin. Tuan nawar 112 juta. Ada yang lebih tinggi? 112 juta ketiga kalinya. Laku. Selamat Tuan, dapat lot misterius ini. Orang lain nggak bisa buka, nggak bisa lihat matanya. Kunci kotak ini harus dibuka pakai mata. Dengan mataku, kutuntun cahaya, bukalah. Apa barusan itu? Mata aku khilaf? Naga emas di atas kotak? Persis kayak asli. Naga emas berputar, cahaya keemasan di mana-mana. Ditambah lagi aura yang menggetarkan. Di dalam kotak ini ada apa? Stempel giok 9 naga. Ternyata stempel giok 9 naga. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Stempel giok 9 naga sudah lama dibawa ke luar negeri oleh Kaisar Lucian. Bawa ke luar negeri. Leluhur kami sudah berusaha mencarinya. Selama ratusan tahun, tak ada kabarnya sama sekali. Dia cuma anak ingusan. Mana mungkin dia bisa menemukannya? Aku pernah dengar dari kakek. Stempel giok 9 naga yang asli. Di bagian bawah terukir 8 aksara stempel. Mandat dari langit, panjang umur dan makmur selamanya. Di sudut kanan bawah stempel ada bagian yang rusak. Lihat, persis sempurna, cocok. Benar, beneran ada bagian yang rusak. Benar-benar stempel giok 9 naga. Sialan. Beneran tebakan anak ini yang benar. Ini harta yang nilainya ratusan miliar. Loh, harta berharga. Bisa melihatnya langsung dalam hidup ini. Harta berharga dengan level seperti ini. Bisa mati tanpa penyesalan? Aku yang tidak punya mata yang jeli. Seharusnya tak mengejek Bapak berpura-pura gaya. Anda adalah ahli penilainya yang sesungguhnya. Stempel giok ini Anda mendapatkan dengan sepenuhnya layak. Aku ingat, barusan kau bilang aku, otakmu kejepit pintu ya kita bilang. Dan bilang ini hanya sampah. Kau, jangan terlalu senang. Hanya lagi beruntung saja. Apa yang hebatnya? Kau tunggu saja. Hutang ini, aku pasti akan menghitungnya bersamamu nanti. Sebelumnya aku memandang rendah dia. Harus dikuasai dia. Untuk digunakan aku. Nona Wijaya, barang lelang Anda. Sudah kami atur, tim keamanan, untuk diantar khusus ke rumah Anda. Sedangkan Tuan Pratama, stempel giok 9 naga pemenang Anda, ingin ditangani bagaimana? Tolong urus prosedurnya. Saya mau bawa barang saya. Baik. Ini sertifikat dan stempelnya, tolong disimpan. Sudah, ayo pergi. Nona Wijaya, ngapain? Ini harga tambahan. Andi Pratama kerja di bawah saya ya. Kelompok tambang di bawah saya. Butuh kepala penilai pusaka. Gaji bulanan miliaran rupiah. Ditambah saham. Nona Wijaya, saya tak minat bekerja. Wah, masih malu-malu. Andi Pratama. Saya sungguh ingin ajak Anda jadi kepala penilai pusaka saya. Soal imbalan Anda bisa ajukan. Baik gaji maupun saham. Atau sumber daya.
Saya bisa penuhi semua. Nona Wijaya, bicaralah baik-baik. Jangan terlalu dekat. Saya rasa kita agak mendua. Saya senang sedekat ini. Jangan-jangan Anda takut? Cemen baru takut. Nona Wijaya, maksud tadi, saya bisa minta apa saja? Tentu Anda bisa minta apa saja. Setelah Anda minta, baru kita bisa kerjasama kan? Saya mau Anda... Baiklah, asal setuju syarat saya. Saya milik Anda. Saya coba goda dia dulu. Saya bercanda. Sejauh yang saya tahu, tim penilai barang antik Anda terkenal sebagai mata terbaik di Kota Awan. Semuanya ahli kelas atas. Tak perlu cari orang luar, amatir seperti saya. Sejujurnya, mereka bisa bedakan barang antik asli palsu, tapi tak bisa selami esensinya. Sedangkan Anda dapatin sengaja temukan guci biru putih, menawar stempel giok. Setiap kali bertindak selalu tepat, bukan sekadar keberuntungan. Mata Anda memang istimewa. Apa Anda tahu rahasia mata saya? Benar. Hal yang tak terlihat orang lain, Anda bisa langsung menangkapnya. Inilah keunikan mata Anda. Wah, bikin kaget. Terlalu dipuji, Nona Wu. 3 hari lagi di Kota Awan, akan ada kompetisi tebak batu giok top. Pemenang berhak ambil tambang senilai 3 triliun milik pihak lawan. Kompetisi tebak batu? Ya, tanpa alat bantu apapun. Cuma mengandalkan mata dan pengalaman. Jika menang, bagi hasil 50/50. Jika kalah, Risiko saya tanggung. Anda tidak akan menanggung kerugian apapun. Nona Wu. Untuk keluarga Wijaya, tambang ini hanya pelengkap. Anda sengaja mencari saya, bahkan rela tanggung semua risikonya. Ini tak wajar. Karena sudah tahu, saya jujur saja, yang buat taruhan adalah keluarga Saputra. Sudah lama bermusuhan. Taruhannya hanya kedok. Mereka sebenarnya mau mengerogoti keluarga Wijaya. Begitu rupanya. Andy Pratama, saya butuh ketajaman mata Anda untuk menang. Namun lebih penting, Anda tak punya akar. Mereka tak akan anggap Anda target utama. Bisa serang mendadak. Dia benar. Walau punya stempel giok dan uang lelang, tapi tak berpengaruh di Kota Awan. Sekaya apapun, tetap sulit bertahan. Jika bantu dia, bisa saya andalkan. Lindungi diri dengan pengaruh keluarga Wijaya. Baik, saya setuju. Itu dia. Penampilannya mewah. Pasti ke kompetisi tebak batu, anak orang kaya. Kali ini pasti untung besar. Wah. Mangkuk porselen kesayanganku hancur. Ini warisan kakekku, diturunkan dari leluhur. Keluaran istana zaman dulu, barang berharga. Hari ini kau hancurkan. Harta paling berharga milikku. Kalau kau tak ganti, aku tak akan hidup lagi. Paman kami nabrakku. Aku tak sentuh kamu sama sekali. Tak nabrak. Aku jalan dengan baik. Tiba-tiba kamu serobot di depanku. Mangkuk porselen turun-temurun ini. Hancur semua. Kau ganti rugi. Gadis ini tampak baik, kok sampai nabrak orang? Entahlah, jalan barang antik ramai, mungkin memang dia yang salah. Mangkuk itu tampak antik, mungkin harganya lumayan. Ayo lihatlah semua. Gadis ini nindas orang tua, sepertiku. Hancurkan barang antikku, lalu mau kabur. Kompetisi tebak batu giok akan dimulai. Harus cepat ke sana. Jangan teriak lagi. Aku tak pernah sentuh kamu. Begini saja, lihat kaki pincangmu kasihan. Aku ada urusan, ini 20.000 untukmu. Foto belum aku ini. 20.000? Kau sedang mengasihani pengemis? Ini mangkuk biru putih dari kiln resmi. Harganya setidaknya 2 juta. Aku berharap ini buat bangun rumah dan menikah. Sekarang kau hancurkan. Kau harus ganti rugi 2 juta. 200 juta rupiah. Kalau kau terus meribut, aku lapor polisi. Kalau kau tak bayar, ku bunuh kau. Barang rongsokanmu ini paling cuma 5.000 rupiah. Kau mau ngasih aku? Berdiri di belakangku, biar aku yang urus. Ya, Siapa yang kau bilang pengasih? Dia yang nabrak dan pecahkan mangkuk giokku. Ini warisan kakekku. Barang antik peninggalan kakek. Hari ini kau harus bayar. Warisan omong kosong macam apa itu? Pecahannya ngilap palsu, pola biru putihnya ngambang, cap dasarnya aja coret-coretan. Ditemukan di tempat sampah ya. barang 5.000 rupiah, kau gunakan buat mengasihiku, minta 200 juta lagi? Kau ngerti apa? Ini harta turun-temurun di keluargaku. 3 generasi. Barang antik asli. Kau harus ganti rugi hari ini 200 juta. Atau jangan harap pergi dari sini. Baik, sekarang juga aku laporkan. Pengasihan dan pemerasan 200 juta bisa bikinmu menghabiskan sisa hidup di penjara. Semua yang di sini adalah saksi, di lantai ada barang buktinya. Kau tak akan bisa kabur. Bagus sekali kau. Ulahmu akan kubalas. Pergelangan tanganmu tak apa-apa? Mau ke apotek, beli salep? Tak apa, kompetisi tebak batu giok lebih penting. Ini data kompetisi tebak batu giok. Lawan kita Raja Batu Kota Awan, Bagas Saputra. Ada konflik dengan keluarga Wijaya. Dia mungkin mencoba jegal diam-diam. Konfliknya sebesar apa? Lumayan lah.
Waktu perebutan lahan dulu, kakinya ku peretakan. Cuma patah kaki. Ini jelas balas dendam padamu? Diego Navarro. Ah, bukan apa-apa. Ini semua datanya. Kalau Bagas berani atur jebakan, pasti dia yakin soal batunya. Kamu masih berani lawan dia? Makanya aku datang cari kamu untuk bantu aku. Kamu terlalu percaya padaku. Orang ini harus sangat diwaspadai. Chenju si tangan hantu. Murid langsung dari Tetua Xiao, Maha Guru Dunia Batu Giok, jago buat kulit palsu dari batu giok, dan teknik pewarnaan serta penyambungannya. Kecurangan bahannya dalam dunia pemalsuan batu giok tak ada tandingannya. Dimanapun. Nona Wu lama tak jumpa, baik-baik saja? Kakimu remuk kayak keramik yang jatuh dan pecah. Serangan Wu Qiangxi memang sangat kejam ya. Kursi rodanya cocok untukmu. Cas 2 jam. Cukup buat jalan 5 menit? Nona Wu boleh saja. Coba sendiri. Ah, jangan. Aku tak mau jadi seperti Direktur Zhao, yang duduk terus tak bisa bangun. Ucapanmu itu sungguh menusuk hati. Tulang patah bisa disambung, tapi kau kalah sekali. Hidupmu takkan bangkit lagi. Kira kecerdikan kecilmu ini bisa lindungi keluarga Wu? Bos Saputra, jangan bicara begitu. Dulu, Siapa sih benalu bermuka mulus ini? Kulitnya mulus, jangan-jangan dia penilai pusaka. Yang kau cari? Perkenalkan, Andi Pratama, pacarku. Citra Wijaya, perjanjian taruhan kita. Jelas-jelas menulis. Kalau kalah kau harus menikah. Denganku, kau malah cari. Pria sengaja jijikan aku. ternyata ada syarat ini. Pantas dia pasti harus menang. Memangnya kenapa? Cuma yang begini yang kau pelihara, ya? Pasti dia bedakan batu mentah. Dan kerikil saja tak bisa, masih mau menilai pusaka? Bos Saputra, urusi dulu tubuhmu sendiri. Muda-muda sudah lemah ginjal, hasrat untuk hal itu saja. Hilang, masih ada. Waktu gosipkan orang lain, kurang mumpuni, jangan salahkan. Jalan tak kata. Engkau! Anak ingusan mana ini? Berani bicara begitu pada bos? Posisi bos di dunia tebak batu. Bisa kau, orang kecil tak dikenal, fitnah sembarangan, kau bosan hidup ya? Anak muda kalau pinter, cepat minta maaf pada bos. Kau tolol berani. Buat onar di sini, cepat pergi. Tempat ini bukan untukmu. Diam! Berani komentar orangku? Kalian pantas kah? Kompetisi tebak batu giok segera dimulai. Silakan semua segera duduk. Kau berani mempermalukanku di depan umum? Hari ini kubiarkan kau dibawa keluar dari pintu kompetisi tebak batu giok ini dalam keadaan tak bernyawa. Dia minta aku jadi pacarnya, ini beneran atau cuma acting? Kenapa ciumannya? Lancar banget, jangan-jangan dia emang suka sama aku? Ngapain lihat-lihat? Cuman acting, jangan mikir yang aneh-aneh. Kenapa tadi refleks? Langsung cium dia? Jangan-jangan, aku beneran suka sama dia? Para tamu, kompetisi tebak batu giok ini punya 3 babak. Setiap peserta di setiap babak pilih 1 batu mentah. Setelah dibelah, akan dinilai peserta dengan skor total tertinggi. Jadi juaranya dan berhak pilih jalur tambang dari pihak yang kalah. Betul, katanya kaki patah Pak Saputra. Ada kaitannya dengan keluarga Wijaya. Untuk rebut jalur tambang kali ini, mereka kayaknya bakal berantem. Sampai mati-matian. Aku taruh di Pak Saputra, soalnya dia penyelenggara acara pasti lebih tahu soal kondisi jalur tambang dibanding yang lain. Aku malah pilih keluarga Wijaya. Mereka udah jadi orang terkaya. Di kota awan bertahun-tahun, pasti punya ilmu. Aku taruh di Nona Wijaya. Setelah babak ini, pasti ku buat kau berlutut minta ampun. Siap sampai akhir. Babak pertama dimulai. Silakan pilih batu mentah. Andi, batu ini tampaknya bagus. Mau pilih? Semuanya jelek. Ayo ke sana. Itu area sisa. Ini, pilih itu. Andi, pertimbangkan lagi. Batu ini biasa saja. Kok pilih yang... Sebegitu biasa, semua berebut pilih yang kulit dan corak bagus. Dia malah ambil sisa yang tak ada yang mau. Batu ini kelabu, tak ada Song Hua atau Mang. Barangkali dia sama sekali tak paham, cuma ikut Nona Wijaya, ikut-ikutan. Oh, Bapak Saputra. Iya, Pak. Jaya belah. Biar dia lihat. Jalur warnanya jelas, terus. Sinar tembus bagus. Keluar pasti. Hijau terang murni. Kalau tak ada, aku makan bahannya. Fikri memang bisa, tapi hari ini lawanmu aku. Sudah tahu kalah? Sembah minta ampun. Masih sempat. Mimpi. Hijau terang murni. Selamat Bapak Saputra. Nilainya setidaknya sekitar 200 juta rupiah. Hijau terang murni, sulit. Menang ronde ini. Hijau penuh merata. Andi, bagaimana aku nggak boleh kalah, apalagi nikah sama Bagas Saputra? Santai, ada aku. Buka batunya. Buka batunya, Pak. Potong dari sini, dalamnya 5 cm. Hahaha, masih berani tentuin. Titik potongnya, dasar konyol. Mati, jangan-jangan lu kira asal tunjuk sembarang tempat, bakal keluar hijau? Batunya ini udah gua cek, itu bekas buangan. Dari tambang, kulitnya kelihatan. Ada tandanya, tapi dalamnya kosong melompong. Nih anak jangan-jangan. Udah gila, adu sama bos Bagas. Malah berani pilih batu. Kan ada banget.
Iyalah, Jaya Hartono yang ada di samping bos Bagas itu. Tukang giok senior, dia aja bilang, ini cuma bahan buangan pasti, nggak bakal keluar hijau. Hebat banget sekali tebas, bahkan bayangan hijau aja nggak ada. Lihatlah batu pilihannya, bagus banget, sampai-sampai sedikit warna pun nggak ada. Datang ke sini cuma mau Bikin atraksi murahan ya. Hahaha, udah tahu dia. Gak becus kan? malu-maluin kan? Cepet minggat sana jangan. Di sini bikin malu. Andi Pratama batu buangan, kita bakalan kalah nih. Gimana sekarang? Tenang, Citra Wijaya. Batunya belum dipotong. Di tempat yang benar. Aku nggak bakal biarin kamu kalah. Citra, sampah dan sampah. Itu sama saja. Lebih baik kau terima kenyataan dan serah padaku. Mimpi! Masih berharap pada si setengah jadi itu? Tunggu saja. Batu dipotong, kau tak punya pilihan. Hijau keluar. Ini jenis kaca murni. Tanpa retak, aku sudah memotong batu selama 30 tahun. Belum pernah lihat bahan sebersih ini. Bahan tua, daging halus, sedikit serat kapas pun tak ada. Ini terbaik dari yang terbaik. Sampah ngeluarin jenis kaca terbaik? Bagaimana mungkin? Ini permata giok kelas atas, bening bagai es, tanpa cacat. Tidak ada retak atau noda. Dengan kondisi pasar saat ini, estimasi konservatifnya 1 miliar. Saya umumkan babak pertama, Andi Pratama menang. Kalah? Mana mungkin? Giok es milik Andi senilai miliar. Mengalahkan Bagas Saputra, kita menang. Ternyata, insting Andi melebihi kerjaanku. Dengan dia di sini, peluang menang kita bertambah. Andi barusan jangan-jangan kau main curang? Potongan pertama jelas. Ada apa? Potongan pertama tak ada hijau karena zona warnanya lebih dalam. Itu ciri khas. Giok es dari tambang tua. Direktur Saputra, kakimu saja. Tak bisa berdiri, otaknya juga keras. Seperti batu. Kau! Jaya Hartono, kau buta. Nggak lihat? Aku bayar mahal untuk jadikan kau konsultan, tapi batu jelek. Aja kau salah lihat. Kalau kalah hari ini, kulit kupet. Bos Bagas tenang, inilah kesalahan hamba yang tak jeli. Tapi hamba sudah siapkan jalan mundur. Bos pasti takkan kalah. Jalan mundur, apalagi yang bisa kau siapkan? Masa kau bisa ubah giok Andi Pratama jadi batu biasa? Bos tenang, jeratan juri ada di sini. Bahkan kalau Andi Pratama dapat giok kelas mentereng, kita bisa buat dia kalah. Bagus, kau masih berguna. Ronde berikutnya aku mau lihat Andi Pratama berlutut dan minta ampun. Bos tenang, tempat ini akhirnya tetap di bawah kendali bos. Andi Pratama, di ronde ini kau harus berlutut minta maaf. Dia sengaja pamer kekuatan, pasti ada niat buruk. Selanjutnya kita mesti waspada. Hadapi saja apapun datang. Para peserta, babak kedua kompetisi tebak batu giok resmi dimulai. Di babak ini, peserta dapat memilih bahan secara bebas dari seluruh area batu mentah. Sekarang, pemilihan batu dimulai. Mulai. Andi, kamu pilih dulu ronde ini? Biar tidak ada kecurangan yang kamu lakukan. Direktur Bagas, pandai sekali membual. Dengan kemampuanmu, perlu aku curang? Pilih mata tertutup pun kamu tak bakal menang. Biar aku pilih asal, kamu tetap kalah. Andi, jangan kurang ajar. Baru menang 1 ronde sudah semena-mena. Kamu pikir menang sekali bisa berbuat semaumu? Keluarga Saputra di dunia tebak batu giok punya kekuatan yang bisa menghancurkanmu, semudah menginjak semut, semudah memberikan tapakan. Bagas, mulutmu besar sekali. Di kota awan, selama ada keluarga Wijaya, belum giliranmu bicara. Siapa yang berani sentuh orangku? Pertimbangkan dulu. Apakah dirimu cukup kuat? Hah, orangmu, selesai kompetisi ini, kamu dan keluarga Wijaya akan jadi milikku. Semua jadi milikku. Kita lihat saja nanti. Tadi aku lihat batu ini ada cahaya hijau. Pasti ada isinya. Pasti ada giok. Wahaha, Andi, kamu sungguh berpikir dirimu dewa tebak batu giok? Dewa tebak batu? Andi, batu ini. Sebaiknya dipikir lagi, kulitnya jelek sekali. Penampilan sangat buruk. Percaya aku tak salah. Kenapa bos belum pilih? Jangan-jangan takut? Aku takut? Gila aja. Batu yang bos Bagas pilih itu sudah kuatur sebelumnya. Ada jenis es tinggi di dalamnya. Hijau jernih sudah diganti label biasa. Takkan ada yang tahu. Yakin batu ini Kelihatannya biasa aja. Nang udah periksa? dengan lampu kuat isinya, mutunya bening, jalur hijaunya penuh dan gemuk. Lebih bagus dari batu es hijau milik Andi di ronde sebelumnya. Cuman kuat, apalagi jurinya kan orang kita. Meski ada, kan orang kita. Meski ada, menang. Batu itu kuambil? Karena kedua pihak telah memilih batu, maka sekarang kita akan membelahnya secara langsung, mulai dari batu Tuan Bagas Saputra. Naik bagus jadi giok lunak, hijau jernih tanpa cacat. Nilainya minimal 30 juta. Gimana Lin Chen? Lihat, ini baru kemampuan. Batu sampahmu dipotong pun cuma limbah. Mulutmu lebih cepat dari mesin potong. Apa? Takut kalau kalah nanti, kesempatan buat gertak pun hilang? Baik, potong cepat. Aku mau lihat batu pilihanmu. Apa sehebat mulutmu? Ini, Pak, potong dari sini, dalam 2 cm, potong rata. potong seperti katanya. Lin Chen, tunggu saja. Apapun yang kau dapat ronde ini, pastinya aku menang. Astaga, ini es.
Tidak mungkin cuma segini titik. Bagus sih mutu beningnya. Tapi apa gunanya cuma titik kecil kayak gigitan nyamuk? Wang Lin, mutiara es memang mahal. Tapi lihat ukurannya. Yang sekecil ini pun belum cukup buat bayar ongkos potong. Sayang sekali Tuan Lin, tampaknya di batu ini cuma ada satu titik hijau ini, sisanya sampah belaka. Sungguh disayangkan saya umumkan ronde kedua dimenangkan. Li Tao Shan He. Tunggu, arah alur retak ini seharusnya horizontal, tapi kamu potong miring, tempat menghindari inti batu. Sisa bahannya yang bagus, kau potong kemana? Ternyata kau main curang. Saya minta potong ulang di posisi yang saya tentukan. Potong lagi. Ahli pemotong ini 30 tahun, lebih pengalaman. Aturan, potong batu dia lebih paham. Pasti tak mungkin curang. Jangan cari gara-gara hasil kompetisi ini sah. Bos Zhao buru-buru sekali. Umumkan hasil takut. Kalau dipotong ulang, kau malah kalah. Kalah ya sudah, dipotong. Ulang juga percuma. Kalau kau begitu tak terima, ya kita ikuti kata-katamu. Potong lagi. Bos Zhao visionernya, luar biasa, sudah jelas. Menang masih kasih lawan. Kesempatan? Batu Saputra. Hijau terang es lembut menang pasti. Sekalipun mereka punya kesempatan itu, mereka tetap tak akan menang. Seluruh arena ini orang saya. Berapa kali pun kau potong, hasilnya tak akan berubah. Potong untuknya, potong habis-habisan. Begitu rupanya. Ternyata arena ini sudah diganti semua jadi orang Bagas Saputra. Batu saya pun sudah ditukar. Kenapa bisa begini? Lihat, kan sudah aku bilang, pemotongan kedua ini pun tak ada isinya. Bukan salah potongnya, murni karena batu mentahnya sendiri. Cuma punya sedikit es itu. Dengar nasihatku, tenang persiapkan ronde berikutnya. Kalah ya kalah. Jangan terus dibawa-bawa. Nanti malah makin memalukan. Kan aku bilang tak sengaja potong miring. Kau kok tak percaya? Sekarang 2 kali pemotongan, sudah membuktikan. Memang batu pilihanmu tak berkualitas. Malah mau tuduh orang lain. Tunggu, ini bukan batu mentah kita tadi. Batu pilihan kita, pojok kiri bawahnya. Ada cekungan bulan sabit, yang ini tak ada. Nona Wijaya bercanda. Ini memang batu mentah itu. Semua bisa jadi saksi. Mungkin Nona Wijaya salah ingat. Perkataan Nona Wijaya ini agak keterlaluan ya. 2 kali pemotongan. Mateo Navarro. Ini cuma batu mentah biasa. Jelas-jelas Andi Pratama sendiri yang salah lihat. Saya lihat Nona Wijaya masih tidak rela karena pacarnya kalah. Sekadar mencari alasan ya. Andy Pratama, kalah ya kalah. Makin heboh makin memalukan. Harap Nona Wijaya segera hentikan keraguan ini. Kalau tidak, peserta akan didiskualifikasi. Semua saksinya jelas. Hasil perlombaan adil dan sah. Saya umumkan, pertandingan ronde kedua dimenangkan oleh Tuan Bagas Saputra. Sabar, tempat ini sekarang semuanya orang Bagas Saputra. Kalau ribut kita kalah jumlah, pasti yang rugi kita. Jujur saja, teknik kotor ganti pemain memang rendahan. Oh ya, yang penting berhasil. Sudah tahu dia bakal main curang. Licik sekali. Jangan buru-buru. Urus dulu juri dan pemotong batunya. Telepon Ketua Wijaya, minta diberi kanan, ganti pembawa acara yang sekarang, dan pemotong batu itu. Sekalian cek rekaman kamera tadi. Simpan buktinya. Aku yang tahan Bagas Saputra. Jaya Hartono pasti masih akan bertindak. Aku yang awasi Jaya Hartono. Kamu fokus ikuti ronde ketiga. Orang ini tidak biasa. Harus hati-hati. Santai saja. Direktur Saputra, kok tidak kelihatan Jaya Hartono? Andy Pratama, bukannya bersiap untuk ronde terakhir, kok malah ke sini? Kalau bukan karena direktur main curang, kamu kira aku akan kalah? Main curang apa? Jangan asal menuduh sembarangan. Berani lakukan tapi tak berani akui ya, Bos Saputra. Untuk memenangkan ronde ini, mulai dari pembawa acara, operator potong batu, hingga pendukung ocehan, semuanya sudah kau atur. Habis banyak uang kan? Soalnya bayar banyak orang buat ikut main sandiwara. Bukan jumlah kecil. Kalau sudah ketahuan, aku tak usah pura-pura lagi. Andy, dengan latar belakangmu, kau pasti tak paham masalahku. Aku cuma punya uang. Bikin kesal. Ronde ketiga segera dimulai. Mohon semua tamu segera kembali ke tempat. Andy, ronde baru sudah mulai. Sudah beres. Pembawa acara dan operator potong batu sudah diganti orang baru. Benar-benar adil dan terpercaya. Itu bagus. Aku harus awasi Bagas Saputra. Jangan sampai dia main curang lagi. Citra, sial. Ronde ketiga dimulai. Segera menuju area yang ditentukan untuk memilih batu mentah. Andy, kalau mau selamatkan Citra Wijaya, tinggalkan ronde ketiga. Kalau tidak, kau bisa tunggu jasadnya. Aku sarankan kalian, jangan gegabah. Dia cucu tetua Wijaya. Kalau dia sampai terluka, kalian akan kena akibatnya. Asal kau lakukan seperti perintah kami, dia pasti akan selamat. Bos, semua sudah diselesaikan. Tapi Citra Wijaya, cucu tetua Wijaya. Kalau dia tahu kita suruh orang culik, pasti tidak akan berhenti. Begitu aku menang taruhan ini, jadi pemimpin kota awan masih akan memandang Surya Wijaya? Batu itu gimana? Sudah diperiksa, hijau imperial. Itu yang nomor 3. Bagus.
Kerja bagus. Andy Pratama, ada apa? Tadi sok berani sekali ya. Sekarang kok melempem? Bagas Saputra, aku tak menyangka tindakan bejatmu sungguh memperbarui pemahamanku akan kebejatan. Babak ketiga lomba dimulai. Pilih satu dari 3 batu mentah ini. Hanya satu yang menyimpan hijau imperial, giok kualitas tertinggi. 2 lainnya bahan biasa. Oh, begitu? Pertunjukan seru dimulai? Pertunjukan? Bagas Saputra, kau pikir dengan penculikan bisa memutus jalan mundurku? Terlalu naif. Naif? Sekarang nyawa Citra Wijaya. Dalam genggamanku, kau pilih batu, aku jamin kau takkan pernah lihat dia lagi. Kau pilih Citra Wijaya, kalahlah kau berlutut minta maaf. Pilih yang mana? Kau pertimbangkan sendiri. Citra adalah cucu yang paling disayang Tetua Wijaya. Berani kau lukai dia? Tetua Wijaya pasti hancurkan keluarga Saputra. Berani kau lukai dia? Silakan. Silakan kedua tuan maju pilih batu. Hitungan mundur 3 menit. Lewat dianggap mundur otomatis. Saya pilih nomor 3. Anda? Hijau imperial sudah saya pilih. Mau pilih batu lain pun, hasilnya tetap kalah. Lin Chen, ini akhir karirmu. Aku pilih. Ternyata Citra disembunyikan mereka di sana. Aku sudah hubungi pengawal dari KKU. Aku cuma perlu tahan Zhao Shanhe 10 menit. Citra bisa diselamatkan. Lin Chen, menunda waktu tak ada gunanya. Cepat pilih. Kalau tidak, Yang berkepentingan santai, orang lain malah panik. Sepertinya dia sudah periksa batu lebih dulu. Tahu hijau imperial ada di nomor 3. Lin Chen, ayo pilih. Jangan-jangan takut pilih. Takut kalah? Direktur Zhao. Tampaknya sangat yakin. Atau, Anda sudah tahu dari awal mana yang hijau imperial. Kalau kau berlutut mohon padaku sekarang, aku kasih tahu. Fernandi, waktunya mepet. Cepat pilih. Belum pilih? Saputra udah pilih nomor 3. Mau apa lama-lama? Takut? Hijau imperialnya, bos. Sampai takut pilih batu. Dia sudah hilang nyali. Hijau imperial sudah diambil, bos. Dia pilih apapun percuma. Mending nyerah saja. Cepat, Andi. Semua nunggu final. Jangan buang waktu. Mau mundur? Aku pilih nomor 2. Sekalian rusak sekalian ya. Batu jelek penuh lubang. Udah tahu kalah, sengaja ambil sampah? Karena kalian berdua sudah pilih batu, langsung kita belah sekarang. Biar tahu hasil akhir. Belah sekarang. Biar semua lihat mana yang hijau imperial asli. Hijau. Itu hijau imperial. Hijau imperial kaca murni. Benar, hijau imperial. Wah! Warna dan teksturnya pasti kualitas top. Seumur hidup, bisa lihat hijau imperial. Sudah puas. Batu sampah pilihan Andi dibanding ini cuma sampah. Jangan bengong. Cepat potong batu sampahmu, biar orang lihat dan tertawa. Biar senang-senang. Tunggu. Jangan potong dulu. Lin Chen, jangan-jangan takut. Tak tahan kalah, jangan ikut judi batu. Pilih batu pura-pura saja. Sekarang jadi pengecut. Jangan biarkan dia potong. Harus ditunda lagi. Menurutku, barang bagus. Perlu diperlakukan baik. Sekarang lagi kesal. Sayang kalau sampai rusak. Lebih baik nanti saja. Tunggu sampai aku tenang. Barang bagus? Kamu cuma mengulur waktu. Batu ini, potong atau tidak, pokoknya hari ini harus dipotong. Tunggu. Bagaimana kau tahu aku di sini? Bahkan suruh pengawal selamatkan aku? Ku bilang aku punya firasat. Percaya? Percaya? Chen Zhou, kerjamu bagaimana ini? Bukannya ku suruh kurung Wu Chengqian? Kau suruh kurung dia? Kok bisa dia ditemukan? Ya tuh, Zhao. Saya sudah jalankan rencana. Lihat situasinya, sepertinya gagal. Dasar sumpah, ku bayar kau cuma makan gaji buta. Wanita saja tak bisa jaga? Jangan khawatir, bos. Hijau imperial sudah dipotong mulus. Sudah saya periksa ulang. 2 batu Andi itu cuma sampah. Tak mungkin keluar hijau. Dia cuma berpura-pura. Berharaplah, kau tak salah lihat. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Direktur Bagas. Wajahmu kenapa muram? Tidur tak nyenyak tadi malam? Andi Pratama, apa tipu muslihatmu? Orangku jelas sudah menculikku. Bagas Saputra. 2 orang bawahanmu itu caranya terlalu kaku. Simpul pengikat saja tak bisa kencang. Seketarik langsung lepas. Sejak kau suruh Chen Zhou mengikutiku, sudah kutebak niatmu. Sudah minta Bapak Wu atur penjaga untuknya. Sudah tahu dari awal? Tak sangka Bagas begitu keji. Penculikan, licik sekali. Aku cuma ikut alur, temani kau main sandiwara. Diselamatkan lagi lalu? Cuma buat temani kau lebih lama. Di ronde ini, kau pasti kalah. Dia tetap tak lepas dari cengkramanku. Oh ya?
Sekarang potong punyaku. Langsung. Giok Dwi warna alami. Mustahil. Mustahil. Hijau imperial cuma di batu 3. Batumu ini kok ada juga? Kau sudah tahu hijau imperial ada di nomor 3. Tuan Bagas tadi saat pilih batu 3 terlalu yakin. Memang ada masalah. Andi, kau jebak aku. Jebakan? Aku cuma balas budi dengan caramu sendiri. Bagas Saputra. Kau kira keluarga Wijaya, buah empuk? Bisa kau semena-mena? Pakai tambang dan pernikahanku buat taruhan? Berani menculikku? Lapar kuasa banget. Coba ukur diri. Sanggup telan? Aku pasti menang. Takkan kalah. Kemenangan pastimu itu cuma karena pemotong sengaja potong miring. Dan ancaman penculikan. Oh gitu rupanya. Berarti Bagas yang curang. Licik sekali. Mainin pertandingan. Culik Nona Wijaya. Orang begini harus diusir. Diam. Diam semua. Berdiri ngapain? Serang. Benar lalu. Bagas Saputra, walaupun kau keluarkan giok Dwi warna, terus hasil hari ini ku yang tentukan. Ku kasih kau satu kesempatan. Bersujud dan minta ampun padaku. Baru aku pertimbangkan untuk memaafkanmu. Andy Pratama, ada banyak saksi di sini. Semua bukti. Beraninya kau. Saksi, di hadapan kekuatan absolut, orang-orang ini cuma kumpulan sampah yang cuma bisa teriak. Bagas Saputra, sekarang bersujud. Bersujud 3 kali, baru aku lepaskan kau. Aku sudah lapor polisi. Hilang saja sebelum polisi datang. Atau kau akan menyesal. Andy Pratama, kau terlalu naif. Saat polisi sampai, aku sudah bereskan kekacauan ini. Dengan apa kau lawan aku? Hentikan. Tidak mungkin. Tim keamanan, bagaimana bisa secepat ini? Kau sudah rencanakan ini. Bagas Saputra, kami terima laporan. Kau diduga menahan orang ilegal, menganiaya, dan manipulasi pasar. Sekarang, ikut kami untuk diperiksa. Lepaskan. Aku tidak bersalah. Kalian tak bisa tangkap aku. Kau tahu siapa di belakangku? Tahu siapa? Bagas Saputra. Di dalamnya ada bukti transfermu ke para penculik, serta rekaman percakapan. Juga ada riwayat chat dengan pemotong batu yang kau swap lebih dulu. Rantai bukti ini sangat lengkap, cukup untuk memenjarakanmu selamanya. Mau terus beralasan? Setelah diverifikasi, semua bukti sah dan valid. Bagas Saputra, tolong ikut kami. Pak Polisi, saya dijebak. Semua ulah Jaya Hartono. Pakai tambang dan pernikahanku? Dan usul sendiri untuk menculik. Saya kalap lalu tertipunya. Dia otak utamanya. Bukan. Lihatlah. Riwayat chat ini adalah buktinya. Bagas Saputra yang cari saya duluan. Saya cuma pegawai. Dia bosnya. Saya tidak berani tidak nurut. Jaya Hartono, omong kosong. Bagas Saputra, kau jangan lupa. Bos mengganti bahan, kau yang cari lewat koneksi. Orang dari panitia, juga kenalanmu. Saya cuma pesuruh. Kalau bukan kau paksa saya, mungkin saya lakukan ini. Kalian berdua diam. Semua di bawah. Andy Pratama, tunggu saja. Aku tidak akan melewatkanmu. Kau takkan ada kesempatan lagi? Kau baik-baik saja? Tadi aku sangat ketakutan. Sudah baik. Ikut lelang apapun. Ternyata Direktur Saputra begitu licik. Berani menculik dan menukar batu. Benar-benar menghalalkan segala cara. Orang seperti ini harus ditangkap. Jangan pernah lagi izinkan dia ikut lelang apapun. Andi Pratama ganteng banget ya. Sangat memesona. Andai bisa jadi pacarnya. Ayo pergi. Waktunya ambil hadiah kemenangan kita. Saya umumkan, kompetisi tebak batu giok ini, pemenangnya adalah Tuan Andi Pratama. Giok Dwi warna yang dia belah, setelah dinilai ahli, bernilai 30 miliar yuan. Astaga, 30 miliar. Kemampuannya luar biasa. Ini baru bos sejati. Wawasan dan nyalinya tak tertandingi. Terima kasih hadirin semua. Andy, terima kasih. Bukan cuma keluarga Wijaya selamat. Aku juga nggak perlu nikah sama Bagas Saputra. Jangan bilang begitu. Ini hasil usaha kita bersama. Ini bagi hasil 50% dari kompetisi tebak batu giok. Semua ada di kartu ini. Pinnya 6 digit terakhir nomor HP-mu. Berapa jumlahnya? 150 miliar yuan. Terima kasih buat kompetisi ini. Kalau bukan karena kau, 150 miliar yuan. Andy. Nggak apa-apa. Barusan agak melamun. Karena semua sudah selesai, aku pergi dulu. Tunggu dulu. Aku masih mau. 150 miliar yuan. Ini beneran jadi kaya. Mulai sekarang jadi miliarder sejati. Waktunya mikirin, duit ini mau dipakai buat apa? Tunggu. Masih ada hal penting, belum ku bilang. Oke. Aku tunggu sebentar. Villa besar mobil off-road. Aku datang. Kakek, kenapa tiba-tiba nelpon? Aku lagi sibuk. Citra Wijaya. Baru dengar dari teman, ada barang berharga di pasar antik. Itu batu unik yang pernah disambar petir. 3 kali tapi tak pecah. Tolong periksa untuk kakek. Kakek!
Batu yang kena sambaran petir? Ajaib apaan sih? Jangan-jangan kakek tertipu? Kamu tahu apa? Disambar petir 3 kali tak pecah. Pasti barang berharga. Gak penting. Aku ada urusan dulu. Ditutup ya. Batu unik bekas sambaran petir. Bekas sambaran petir, batu unik. Mata emasku, bangkit setelah kena sambaran petir. Apa di dunia ini? Benar ada benda lain yang pernah kena sambaran petir? Barangkali bisa bikin mata emasku berevolusi. Tentu saja. Penting. Masa nggak penting? Kenapa kamu heboh amat? Cuma batu yang kena sambaran petir doang. Gak istimewa. Rahasia mata emas jangan ketahuan. Harus cari alasan. Aku paling suka teliti batu. Batu bekas sambaran petir sangat langka, nilai koleksinya tinggi. Kenapa aku nggak tahu? Kamu suka batu? Yang pertama. Jujur? Apa ada maksud lain? Enggak. Aku cuman suka batu unik. Kamu overthinking. Terlalu menutupi malah ketahuan. Tapi bagus juga, bisa jadikan ini alasan nahan dia. Aku mau ajak kamu juga boleh, tapi kamu harus setuju satu syarat. Syarat apa? Bilang. Sederhana. Mulai sekarang, kamu tinggal di sampingku, jadi penilai pusaka pribadiku. Kalau mata emas bisa berevolusi, tentu lebih bagus. Kalau tidak, ya sudah, manfaatkan latar belakang keluarga Wijaya untuk jual stempel giok 9 naga dengan aman. Gimana? Nggak mau? Tanpa aku tunjuk jalan, kamu nggak bakal nemu. Aku setuju. Tapi aku punya syarat. Kamu nggak boleh betsin kebebasan pribadiku. Aku mau ngapain ya ngapain. Kamu nggak boleh ikut campur. Deal. Yang pertama, sudah aku bilang, apa yang aku Citra Wijaya mau, nggak ada yang gagal dapetin. Ini gimana ya? Hei, tua. Kios mulai ngalangin jalan. Cepat geser. Anak muda. Kios ini udah beberapa hari di sini. Nggak ngalangin jalan. Cucuku masih di rumah sakit, nunggu operasi. Barang-barang ini satu-satunya harapanku. Banyak cakap. Di jalan ini, gue yang bikin aturan. Geser kiosnya, atau bayar uang jatah keamanan. Kalau enggak, gue hancurin semua. Jangan gitu. Batu-batu ini, ku kumpulin seumur hidup, harta berharga, buat ditukar uang. Nyawa cucuku, jangan dipegang. Disinilah, cepat, Andi lihat. Masih berani melawan? Pergi. Siapa yang berani? Campuri urusanku? Cepat minggir. Atau kau ikut digebuk? Coba saja. Kalian bertiga pria? Ganggu bapak tua tak berdaya. Tak malu? Memang tak tahu malu? Ceweknya cantik ya, bos. Dia bisa kulepas. Tapi kau harus temani kami. Hati-hati. Jaga bapaknya. Oke. Berani kau pukul aku? Serang! Dasar. Awas. Aduh, sakit. Sakit. Pantas. Lemas saja? Lanjutkan. Tadi kan jago. Nona. Aku salah. Tak berani lagi. Ampun. Tak kusangka. Dia begitu manis juga ya. Bikin onar lagi di sini. Ku buat kau bingung selamanya. Pergi. Kau baik-baik saja? Bangunlah. Terima kasih. Kalian baik hati. Paka. Kenapa sendirian? Cucuku dirawat. Butuh uang buat obat. Aku jualan sini. Demi obati dia, Tenang dulu. Lihat barang di lapak ini. Semua barang antik. Pasti laku harga bagus. Batu sambaran petir? Batu petir. Paka. Boleh kulihat? Ternyata, Gimana? Ini yang lu cari? emang pernah disambar petir. Paka. Batu ini mau dijual berapa? 225 juta rupiah. Aku sudah jual semua barang yang bisa dijual di rumah. Biaya operasi cucuku kurang 225 juta rupiah. Batu ini aku beli. Aku bayar 450 juta rupiah. Biaya pemulihan pasca operasi. Dan nutrisi butuh duit. Ambil nih. Sehari-hari kelihatannya tidak bisa diandalkan. Tapi waktu bertindak teliti banget. Sampai mikirin biaya pasca operasi. Beneran menarik.
Nak, kamu malaikat hidup. Cucuku bisa diselamatkan. Aku sungkem. Jangan begitu. Cepat ke rumah sakit jenguk cucumu. Jangan tunda operasinya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nak, aku langsung ke rumah sakit. Cucuku nungguin. Kenapa? Tadi berantem jadi cederanya. Perhatian banget sih ke aku. Masih bilang nggak suka. Aku takut lukamu kalau sampai infeksi. Aku susah jelasin ke Tetua Wijaya. Aku nggak peduli. Soalnya berdarah, lu tanggung jawab. Lu tanggung jawab. Biasa aja. Aku antar lu ke rumah sakit. Enggak. Cairan antiseptik di apotik, baunya nggak enak. Rumahku ada kotak obat. Ke rumahku, Ada Tetua Wijaya. Dia seharusnya nggak bakal ngapa-ngapain. Oke deh. Ke rumahmu. Di mana Tetua Wijaya? jam segini mungkin dia sudah tidur. Kenapa? Kamu cari dia ada keperluan? Enggak. Oh iya. Kotak petiga kamu di mana? Mungkin di rak atas. Coba kamu cari. Mungkin agak perih. Tahan ya. Tadi nggak segini sakitnya. Kok sekarang jadi sakit banget? Waktu berantem tadi, adrenalin melonjak. Sekarang sudah reda, baru rasa sakitnya. Aku pelan-pelan. Andy, kenapa tadi kasih 20 juta? Emang batu itu seharga segitu? Batu sambaran petir ini berguna buatku. 10 juta emang gak mahal. Lagi pula, dikasih lebih, biar si kakek tenang, rawat cucunya. Wajar jadi pria pilihanku. Kenapa dia ngelototin aku gitu? Jangan-jangan tadi aku terlalu keren waktu obatin lukanya? Sudah, jangan kena air dulu. Andy, hatimu telah goyah. Kalian lagi apa? Aku pulang kurang tepat waktunya? Lanjutin saja. Pak Wijaya, bukan seperti yang Bapak lihat. Dengar dulu penjelasanku. Anak muda memang begitu. Nggak usah kaku. Kakek ini ngerti kok, Citra. Kakek cuma bisa bantu sampai sini. Mau jelasin apa, Andy? Berani kamu bilang nggak suka sama aku? Aku... nggak terima. Kamu berani sekali. Keterlaluan, Sudah sadar? adrenalin melonjak. Saya transfer 1 miliar ke rekeningmu. Ditambah 2 unit villa nomor 1 Kota Awan. 2 unit villa. Sebagai kompensasimu. 100 miliar. 2 villa. Kayaknya oke juga. Kamu? Oh iya. Kakek bilang, mau kasih galeri pusaka ke kamu sebagai hadiah. Wah. Galeri pusaka yang koleksinya tak terhitung itu. Dengan itu, menjual stempel giok 9 naga bakal lebih mudah. Mau. Nggak mau ya udah. Mau. Gila. 200 miliar plus 2 villa. Langsung sukses besar nih. Oh iya, hampir lupa hal penting. Pola di batu ini kayak bekas tersambar petir, tanda yang tertinggal. Gimana cara pakainya ya? Jangan-jangan harus disambar petir lagi? Enggak lah. Atau jangan-jangan langsung dimasukin ke mata? Nggak mungkin. Batu ini ndak gede, tapi tetap aja tajam. Kalau beneran dimasukin, mata bisa buta. Ini di kekuatan pupil emas. Kekuatan baru setelah meningkat. Jangkauannya ternyata meningkat jauh. Kemampuan ini sungguh tak terkalahkan. Andy, kamu baik-baik saja? Tadi kayaknya dengar ada suara di kamar. Matamu... Kenapa emas? Ada apa? Pak Wijaya, salah lihat saja. Cuma efek cahaya. Lihat, sekarang normal kan? Sudah tua. Mata saya memang sudah rabun. Sampai cahaya saja salah lihat. Mata Bapak masih tajam kok. Lebih baik dari anak muda. Omong-omong Pak Wijaya, Bapak sengaja cari saya? Ada keperluan? Andy, sepanjang hidup saya, hanya Citra satu-satunya cucu. Dia keras kepala. Kadang suka ngambek. Pak Wijaya, tenang saja. Selama saya masih ada,
Saya tak akan biarkan dia, sekalipun tersakiti. Dengan ucapanmu ini, saya jadi lega. Ngomong-ngomong, saya dengar dari Citra, stempel giok 9 naga itu mau dijual. Stempel ini terlalu berharga. Ingin cari saluran, menurut saya untuk dijual. Belum ketemu yang cocok. Kalau begitu, galeri pusaka gimana? Galeri pusaka. Maksudnya galeri pusaka. Yang urus lelang ini, itu kan di Kota Awan. Toko barang antik terbesar. Dengan bapak yang jamin. Ditambah nama galeri pusaka. Lelang ini, pasti sukses aman. Maksudnya mengurus? Galeri pusaka ini kuberikan padamu. Ternyata ucapanmu benar. Betul! Kiranya Anda bersedia mempercayai galeri pusaka padaku. Matamu tajam, hatimu baik, dan tekadmu kuat. Galeri pusaka di tanganmu, aku tenang. Mulai hari ini, galeri pusaka ini milikmu. Mau diapakan terserah kamu. Tetua Wijaya, terima kasih. Tak usah sungkan padaku. Langkah berikutnya, bersiap-siaplah dengan baik untuk lelang ini. Biarkan dunia kolektor. Semua melihat jelas wajah asli stempel giok 9 naga. Baik. Masuk. Bos, tolong periksa. Ini draft awal, daftar tamu. Orang Tetua Wijaya, kerjanya memang efisien. Undang semua orang terpandang di Kota Awan. Aku ingin seluruh Kota Awan mengetahui galeri pusaka akan mengadakan lelang. Andy Pratama, kau sungguh berniat menjual stempel giok 9 naga? Benda ini tak ternilai harganya. Dijual begitu saja? Tidak sayangkah? Betapa berharganya stempel ini, lebih baik ditukar uang, lebih nyata manfaatnya. Gelar lelang dengan stempel ini bisa memperkuat posisi lebih cepat, sekaligus perluas jaringan. Tak rugi. Memang orang pilihanku. Tak hanya bermata tajam, juga punya ambisi dan tekad. Andy Pratama, lelang kami kali ini, stempel giok 9 naga ini terlalu mencolok. Aku khawatir ada orang yang mau cari gara-gara. Tenang saja. Aku Andi Pratama juga bukan orang lemah. Siapapun yang berani cari masalah, ku biarkan masuk tapi tak bisa keluar. Bos, Fikri telepon bilang, Rian Saputra mau ketemu Bapak. Oh. Persilahkan masuk. Dia mau apa? Nanti juga tahu. Kalau gitu aku ke belakang dulu. Andy Pratama, lama tidak berjumpa. Baru mengambil alih galeri pusaka, langsung buat gebrakan besar. Info kamu cepat sekali. Urusan galeri pusakaku, baru ada titik terang. Langsung sampai ke telingamu. Andy Pratama, bicara terus terang saja. Lelang ini tak bisa kamu selenggarakan. Oh? Lelang bukan tempat untuk sembrono. Aku sarankan kamu lebih bijak. Cepat berikan stempel giok itu ke kami untuk dilelangkan. Aku masih bisa pertimbangkan memberimu keuntungan lebih. Kalau begitu, berapa yang bisa kamu berikan? Jika berhasil terjual, kita bagi 3 dan 7. Bisa saja. Aku 7, kamu 3. Kamu bercanda, tentu aku 7, kamu 3. Kalau aku tidak setuju, Andy Pratama, kamu masih muda. Kalau galeri pusaka, kenapa apa? Pak Wijaya dan Nona Wijaya pasti tak akan melepaskanmu. Oh ya? Kenapa kau di sini? Urusanmu apa? Rian Saputra. Jangan ancam aku. Aku, Andi Pratama, paling tak takut ancaman. Andy Pratama, jangan tidak tahu diri. Karena kau bersikeras lanjutkan, maka aku ingin lihat bagaimana kau bereskan ini. Aku masih sibuk mempersiapkan lelang. Tak ada waktu untukmu. Silakan. Bagus, Andy Pratama, tunggulah. Rian Saputra memang pendendam. Di lelang terakhir, kami mempermalukannya. Dia mungkin akan berbuat curang di lelang. Tenang. Akhirnya dia akan seperti Bagas Saputra. Aku tunggu dia. Para hadirin, lelang malam ini hanya menampilkan satu barang. Stempel giok 9 naga. Harga awal, 180 triliun rupiah. Stempel giok 9 naga ini sungguh satu-satunya. Harta pusaka tak ternilai. Hari ini aku pasti memasukkannya ke genggaman. 187,5 triliun rupiah. Katanya stempel giok pegang kekuasaan. Stempel giok 9 naga ini harta karun. Sulit dicari di dunia. Malam ini, apapun terjadi, harus berhasil kulelang. 225 triliun rupiah. Tuan ini menawar 225 triliun rupiah. Ada yang lebih tinggi? Sekretaris baru bilang, lihat Rian Saputra, bawa sebuah kotak. Tak tahu isinya apa, sangat misterius. Tenang. Aku sudah siap. 900 miliar pertama. 900 miliar kedua. 1 triliun. Hadirin, stempel giok ini baru pantas di balai leluhur keluarga saya. Barulah namanya sah, bukan? Tunggu! Stempel ini palsu.
Andy Pratama, kau tega menipu untuk uang. Berani menipu orang dengan barang palsu. Kamu membuat aib dalam komunitas lelang. Bagas Saputra, makanan bisa dimakan sembarangan, tapi ucapan tidak bisa asal bicara. Stempel giok ini aku. Kamu juga hadir saat aku memenangkannya. Bagas Saputra, berbicara harus pakai bukti. Setelah lelang terakhir, aku cek semua catatan barang. Sama sekali tidak ada barang lelang ini. Andy Pratama, beranikah kamu bilang bahwa stempel giok ini bukan buatan palsu yang disengaja, lalu kamu samarkan sebagai barang keluar dari lelang kecil? Itu sesi privat, hanya memamerkan sebagian barang lelang. Stempel giok bukan Pratama, ada catatan lengkapnya. Catatan? Di pasar dokumen palsu dan tanda tangan palsu bertebaran. Cuma perlu cari pabrik percetakan, bisa dibuat. Kamu pikir cuma dengan beberapa lembar kertas bisa membuat semua orang percaya stempel giok itu asli? Kurasa kamu sudah dicuci otak oleh Andy Pratama. Bagas Saputra, kamu terus-menerus bilang stempel giokku palsu. Kenapa saat itu tidak beritahu? Sekarang baru dibahas. Ini iri atau ada maksud lain? Aku cuma tidak mau lihat semua orang ditipumu. Membayar mahal untuk barang palsu. Para hadirin, aku sudah minta orang periksa. Barang-barang lelang itu kebanyakan palsu. Stempel giok 9 naga dibeli 5 juta? Mungkin. Apa? Stempel giok 9 naga ini dilelang 5 juta? Apa acara privat? Menurutku itu cuma tipuan. Itu penipuan belaka. Wajar saja, ada harta sehebat itu. Kalau tak bisa kasih bukti, jangan harap bisa pergi. Andy Pratama, stempel 9 naga ini harus jadi milikku. Hari ini kau pasti hancur. Serahkan saja hartamu itu. Andy Pratama, sekarang gimana? Tunggu. Rian Saputra, dokumen palsumu ini terlalu asal ya. Ocehan apa itu? Lihat nomor cap dokumen ini. Berdasar info publik, cap notaris ini baru dipakai tahun ini. Tapi cap di dokumenmu versi 3 tahun lalu. Lihat. Benar. Rian Saputra, berani sekali kau memalsukan. Itu cuma salah ketik. Tak bisa buktikan. Ini palsu. Bukan cuma capnya. Font di dokumenmu dan kertasnya versi lama sudah tak dipakai. Masih mau berkilah? Sial. Terbongkar. Andy Pratama, dokumen tak bermasalah. Stempel ini hasil jebolanmu dan keluarga Wijaya. Jangan cari alasan. Rian Saputra, jangan main kasar. Lihat baik-baik, perhatikan. Lihatlah. Ini yang asli stempel 9 naga. Untuk verifikasi, telah diundang 7 ahli kelas dunia dari dalam luar negeri untuk menilai sudah pasti asli. Sepertinya sama, persis aslinya. Mana yang asli? Bagas Saputra bilang punyanya sudah diperiksa 7 ahli. Punyanya Andi Pratama, jangan-jangan palsu? Barang palsu. Giok tingkat menengah, terbuat dari resin. Nilainya 2 miliar 250 juta rupiah. Sudah ketahuan. Stempel giok 9 naga yang asli, karena ban gioknya terbentuk secara alami, di sampingnya ada urat giok coklat muda. Tiruan tak mungkin meniru ini. Sedangkan stempel punya Andi Pratama ini, sisi sampingnya, tak ada urat sama sekali. Ini barang tiruan palsu. Betul juga. Punyanya Bos Saputra, uratnya alami sekali. Punyanya Andi Pratama halus mulus, seperti tiruan mesin. Andi Pratama tak bisa tunjukkan catatan asli, stempelnya juga tak ada urat, pasti palsu. Andy Pratama, masih mau ngomong apa lagi? Bos Saputra, omong doang tak ada gunanya. Untuk tahu stempel siapa yang asli, sangat mudah. Coba rendam air panas, maka ketahuan. Stempel giok adalah barang antik berharga. Bagaimana bisa sembarangan direndam? Direndam dalam air mendidih. Kalau terjadi kerusakan, siapa yang bertanggung jawab? Giok asli keras dan padat, kepadatan tinggi. Kena air mendidih tak akan terjadi perubahan apapun. Tapi barang tiruan kena air mendidih akan memutih dan retak. Kenapa? Tahu punyamu palsu, tidak berani merendam? Aku beli mahal-mahal dengan harga selangit. Cukup buat menyamar bagai asli. Siapa bilang? Andy Pratama. Aku bisa merendam. Tapi kalau stempel giokku tahan uji air mendidih, kau harus di depan semua orang, berlutut minta maaf padaku. Dan langsung tutup lelang, akuilah penipuan galeri pusakamu. Rian Saputra, kau jangan keterlaluan. Tak masalah. Kalau tidak tahan uji, Kau tak perlu ragukan aku. Kalau tidak tahan uji, aku Rian Saputra mulai hari ini keluar dari dunia penilai pusaka. baik. Andy Pratama, perhatikan baik-baik. Lihatlah apa yang sebenarnya stempel giok 9 naga. Andy Pratama, giliranmu. Aku sudah lama minta orang pasang trik di stempel giokku. Kau pasti kalah. Bagaimana bisa? Semuanya lihat,
Memutih. Itu barang palsu. Tidak mungkin. Andy Pratama, bagaimana bisa begini? Apakah airnya bermasalah? Hahaha. Air bermasalah? Citra Wijaya, air ini kan yang kau siapkan? Semua sudah lihat. Andy Pratama, apa lagi yang mau kamu katakan? Tunggu sebentar lagi. Masih tunggu apa? Jangan-jangan kamu mau cari alasan? Lihatlah, semuanya. Giok Hetian tua, dia dalamnya ada mineral alami. Saat kena panas, terbentuk lapisan putih. Akan memudar sendiri. Sedangkan barang palsu, saat kena panas akan mencair. Tidak bisa memudar. Omong kosong? Jelas-jelas kamu yang tak bisa menerima kekalahan. Mencari-cari alasan untuk barang palsu sendiri. Jangan percaya omongan ngawurnya. Memudar! Memudar! Bagas Saputra, di permukaan stempel giokmu ini, kenapa banyak sekali lapisan pelapis? Benar, ada sisa lapisan pelapis. Stempel Bagas Saputra ini yang palsu. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa begini? Bagas Saputra, kamu ini berani sekali. Bagas Saputra, kecerdikan kecilmu itu jauh dari cukup. Sekarang kita cari orang untuk memeriksa. Stempel giok ini sebenarnya apa? Sial. Di dalam barang palsu ini ternyata resin. Kalau ketahuan orang, habislah sudah. Astaga. Ternyata ada lapisan resin. Pemalsuan ini terlalu jelas. Pakai barang palsu menyamar sebagai stempel giok asli. Sedikit yang bawa palsu berani menuduh orang lain. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Andy Pratama, pasti kau yang mengakali. Kau ganti stempel giokku. Semua yang hadir di sini adalah saksi. Yang palsu tetap palsu. Sekalipun dibuat sangat mirip, tak mungkin jadi asli. Tak ku terima. Kenapa bisa? Kenapa kau bisa dapatkan stempel giok asli? Kenapa kau bisa dapat nama dan untung sekaligus? Kurencanakan begitu lama, tak boleh kalah begini. Tolong putar rekaman. Biarkan semua lihat, Tuan Rian Saputra untuk lelang hari ini, siapkan kejutan apa saja. Asal bisa hancurkan, lelang Andy Pratama. Jatuhkan dan hancurkan nama baiknya. Habiskan uang berapapun patut. Nanti akan kukatakan, stempel gioknya palsu. Lalu kita keluarkan stempel asli kita. Biar dia tak bisa membela diri. Ternyata semua ini konspirasi Rian Saputra. Curang sekali. Untuk bersaing, berani lakukan hal seperti ini? Mustahil. Aku jelas merencanakan segalanya. Sejak kau melangkah masuk ke ruang lelang tadi, sedetik pun gerak-gerikmu di bawah pantauanku. Hasil akal-akalanmu ini, cuma sandiwara buatanmu sendiri, permainan murahan. Jaga. Bawa dia pergi. Saudara-saudara sekalian, saya Andy Pratama. Tadi kalian semua pasti kaget. Sebagai kompensasinya, kami dari Galeri Pusaka menyiapkan hadiah kecil untuk setiap tamu yang hadir. Sebagai ganti rugi, semoga tidak memengaruhi semangat lelang berikutnya. Wah, sungguh dermawan. Leontin giok ini, harganya di pasaran, paling tidak 5 digit. Ternyata Galeri Pusaka lebih punya kedalaman daripada yang kami kira. Harus sering-sering berhubungan nanti. Ini sekadar tanda terima kasih. Semoga tidak menyinggung. Saya umumkan, lelang akan dilanjutkan. Lelang stempel giok naga 9 berlanjut. Harga awal 800 miliar. Saudara-saudara silakan menawar. 1.000 miliar. 1,500 miliar. 3.000 miliar. Hebat sekali ini. Bahkan lebih sengit dari tadi. Setelah kejadian barusan, sekarang yang diperebutkan bukan hanya stempelnya, tapi juga status keluarga Wu di belakangnya, dan reputasi Galeri Pusaka. 3.000 miliar. 4,500 miliar. Ada yang lebih tinggi? 4,500 miliar pertama. Kedua. Ketiga. Selamat. Atas keberhasilan memenangkan lelang. Stempel giok naga 9 seharga 4.500 miliar. Sekarang, Anda sudah pantas disebut Direktur Andi. Posisi ada, dana pun ada, uang berlimpah, status terjamin. Separuh dari keberhasilan ini adalah jasamu. Ini berkatmu, Citra. Tuan Andi Pratama sungguh luar biasa. Dalam hal pandangan, keberanian, dan cara bertindak, semuanya lengkap. Setelah peristiwa ini, di dunia barang antik, posisinya sudah mantap. Siapa bilang tidak? Yang mendapat nama dan untung sekaligus, masa depannya tak terbatas.